presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Alexander Lontoh, Emin MTH. Ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam. Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Ketiganya
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini, sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 1, ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat kekasih Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersyukur mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa,
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 sampai 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, saat teduh untuk kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar sabda Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku dikatakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan. Kekal abadi.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 atau persebaran virus corona ini, ada banyak yang berkata, saya sudah bosan di rumah. Lama-lama stres juga ini. Kapan ya ibadah mulai? Ya, kalaupun itu terjadi, tidaklah salah. Karena kita membutuhkan suatu persekutuan bersama umat lainnya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang berbahaya adalah kalau kita merasa bahwa dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani dan alami saat ini, kita tidak merasakan ada sukacita dan ada kebahagiaan. Kadang masalah, pergumulan datang terus-menerus silih berganti. Masalah yang satu datang, belum selesai sudah datang masalah baru. Dan kita berkata, kenapa ini terjadi? Dan di mana Tuhan? Atau mungkin akhirnya ketika kita merasa jawaban doa dari Tuhan terlalu lama, akhirnya kita mencari alternatif lain. Mengandalkan pikiran kita, kepandaian kita, kedudukan di jabatan kita untuk menyelesaikan masalah. Daripada kita datang pada Tuhan, berdoa, mencari hikmat Tuhan. Karena dianggap terlalu lama. Atau mungkin kita mencari jalan pertolongan yang ingin lebih cepat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika kita berhasil memperoleh apa yang kita inginkan dan harapkan itu selesai masalahnya? Penuh sukacita dan kebahagiaan? Belum tentu. Belum tentu. Bacaan Alkitab kita pada saat ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, bahwa kita dan khususnya jemaat di kota Efesus pada saat itu adalah pribadi yang sudah dikaruniakan berkat rohani yang datangnya dari sorga. Tidak main-main. Berkat rohani yang datangnya dari sorga. Berarti apa? Berkat itu begitu sempurna, tidak kurang sedikit pun. Dan ketika kita menjadi orang Kristen, dan ketika jemaat di Efesus menjadi orang Kristen, itu karena pemilihan Allah. Kita dikuduskan hidupnya untuk tidak bercacat di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Sudah dapat berkat dari sorga, hidup dikuduskan dan tidak bercacat. Cukup sampai di situ kah? Tidak. Bacaan Alkitab kita berkata, kita juga akan beroleh pengampunan, beroleh keselamatan Allah. Beroleh pengampunan, keselamatan Allah. Luar biasa. Di saat orang biasanya dendam satu dengan yang lainnya, malah Tuhan datang mengampuni kita.
Di saat orang senang dengan pemahaman, pandangan, dan ajaran untuk saling balas dendam, tapi Tuhan datang untuk mengampuni. Saya agak kaget. Ternyata negara seperti Amerika saja, karena politik, karena ada seorang pemuda kulit hitam yang dianiaya oleh si kulit putih, dijadikan momen itu sebagai pemicu konflik di Amerika. Penjarahan di mana-mana, demonstrasi mengerikan. Ternyata kalau politik sudah masuk, ngeri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ingin mencari kedudukan kekuasaan, yang dilakukan semua cara dihalalkan. Bahkan mungkin juga bisa balas dendam. Karena di sana kan hanya dua partai, Demokrat dan Republik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak hanya itu, hal yang ketiga digambarkan bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita pun disertai Tuhan oleh Roh Kudus. Roh yang menguatkan, menghiburkan, membuat kita berani melaksanakan tugas panggilan pelayanan Tuhan. Dan hal yang keempat, apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan di dunia ini, akhirnya berbuahkan hal yang indah. Apa? Kerajaan sorga disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengkritik kehidupan kekristenan jemaat Efesus. Sudah menjadi umat yang dipilih Allah, diberikan berkat rohani yang luar biasa, tidak bercacat dan bercela. Sudah diampuni dosanya dan diberikan keselamatan. Sudah Roh Kudus diberikan untuk menuntun perjalanan hidup mereka. Dan akhirnya sorga pun menanti mereka. Kenapa mereka masih juga menyembah dewa Artemis, dewa kesuburan? Bukankah Tuhan sang pemilik sorga itu mampu berkarya dan menolong mereka dari kesuburan lahan-lahan pertanian mereka? Pada dewa-dewa itu kan terbatas kekuatan dan kemampuannya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Ingat, engkau sebagai orang Kristen adalah pilihan Allah. Dapat berkat dari sorgawi. Diampuni dosa dan diselamatkan. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Sorga menanti. Lalu kenapa mesti cari dewa Artemis? Ibu bapak saudara sekalian. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah. Dibuat oleh Allah. Tidak bercacat dan bercela dengan berkat-berkat sorgawi. Luar biasa ibu bapak. Lalu apa lagi yang kurang? Lalu kenapa kita dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup harus putus asa? Kalau berkat sorgawi itu diberikan oleh Tuhan. Kenapa kita harus takut? Kalau Roh Kudus pun Tuhan berikan kepada kita. Kenapa?
harus takut menghadapi masalah, tantangan, dan pergumulan? Kenapa harus mengandalkan otak, kepandaian, kedudukan, dan jabatan kita kalau itu pun akan berakhir? Kenapa? Mari Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan sudah lebih daripada cukup memberkati kita dengan berkat sorgawi. Itulah sebabnya tugas orang Kristen dan kita sekalian adalah patutlah kita bersyukur terus dan bersyukur terus untuk seluruh kasih, kebaikan, dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkat sorgawi. Dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, ingat, ada berkat Tuhan dari sorga buat kita. Ada berkat ya, yang Tuhan mau berikan. Bagaimana dalam keluarga kita? Suami istri masih berkelahi? Sudah berapa lama berkelainya? Perang dingin selama ini? Orang tua dan anak masih berkelahi? Perang dingin? Menantu dengan mertuanya? Hubungan antar besan bagaimana? Ibu bapak, masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita diminta Tuhan untuk saling mengampuni, saling menyelamatkan. Tuhan saja mau mengampuni, menyelamatkan, kok kita malah mendendam? Ya tidak bisa Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya tidak mampu, sakit. Roh Kudus kita undang untuk kita mampu menghadapi kenyataan pergumulan apapun. Tuhan sudah memberikan kelengkapan yang sangat sempurna. Itulah sebabnya, jangan pernah takut menghadapi masalah, tantangan, dan pergumulan. Karena berkat sorgawi itu sudah sangat sempurna buat kita. Dan hal yang kedua, mari kita hidup senantiasa berada bersama Tuhan. Ketika kita berada bersama Tuhan, kita akan mampu dan dimampukan menghadapi berbagai macam masalah, tantangan, pergumulan yang berat sekalipun. Dan kalau ada harapan dalam hidup kita, biar harapan itu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Selalu berada bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita selalu berada bersama-sama dengan Tuhan, pasti sukacita dan kebahagiaan itu dapat kita rasakan. Sekali lagi, ingat, kita diberikan berkat sorgawi sehingga hidup kita tidak bercacat dan bernoda. Kedua, kita akan diampuni dosa dan diselamatkan Tuhan. Ketiga, Roh Kudus bekerja dalam perjalanan hidup kita. Dan akhirnya, tujuan kehidupan beriman kita tinggal di sorga selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
Kita memuji nama Tuhan di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Mari kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat kita. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa menggumuli masalah dan pergumulan hidup ini hanya datang dan dekat pada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan dan memilih kami
sebagai pribadi yang akan diberkati dengan berkat sorgawi. Bahkan Tuhan mau mengampuni dosa dan menyelamatkan kami, serta membimbing kami dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika kami akan mengakhiri kehidupan kami di waktu Tuhan, kerajaan sorga Tuhan siapkan untuk kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan menghadapi masalah-masalah pergumulan ini hanya dekat dan mengandalkan Tuhan. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini, biarlah kami tidak jatuh pada ketakutan, kekhawatiran kami sebagai manusia, tapi kami hanya mengandalkan dan dekat senantiasa pada Tuhan yang sudah memberikan berkat sorgawi itu. Berkati kehidupan dunia ini, berkati Indonesia dalam pergumulan pandemi COVID-19 penyebaran virus corona ini. Dengan satgas yang ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai dengan lingkungan-lingkungan. Berkati Tuhan juga untuk TNI Polri yang mendukung proses ini. Kami mau berdoa pada saat ini untuk kebijakan baru pemerintah Indonesia dengan new normal pada saatnya nanti atau tatanan hidup baru dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak kembali kehidupan normal seperti yang lalu, tapi kehidupan normal dengan protokol kesehatan. Biarlah proses ini bisa berlangsung sehingga pandemi COVID-19 penyebaran virus corona ini saatnya perlahan-lahan akan berakhir. Tuhan berkatilah dan kuatkanlah mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Terlebih mereka yang terkena pandemi corona ini, yang sudah dinyatakan positif dalam masa isolasi di rumah sakit. Tuhan tolong kuatkan mereka. Yang PDP, ODP, di isolasi mandiri atau isolasi lainnya, Tuhan berikan kekuatan dalam pergumulan ini. Bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan, biarlah Engkau menerima terbaik dalam kemuliaan-Nya. Kemuliaan sorgawi. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan senantiasa. Tuhan yang mengasihi kami, ajar kami juga Tuhan, karena kami tidak tahu apakah kami OTG, orang tanpa gejala, yang bisa menjadi penyebar juga kami tidak tahu. Karena sebagian besar dari kami belum rapid test, belum swab, kami tidak tahu. Tapi biarlah kami menghormati pemerintah dengan protokol kesehatan itu, agar kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan yang mengasihi kami. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang berharap, Tuhan kuatkan dalam segala sesuatu yang mereka hadapi dan alami dalam hidup ini. Tuhan yang mengasihi kami, berdoa kami pada saat ini bagi pelayanan gereja Tuhan, khususnya dengan pelayanan digital, pelayanan virtual. Tuhan tolong. Tuhan tolong GPIB yang harus memutuskan persidangan sinode nanti dengan cara apa? Dengan cara virtual atau kami menunda sampai tahun depan. Biar semua terbaik dalam proses ini. Berkati seluruh jemaat-jemaat, berkati majelis sinode, Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini kami mau berdoa juga untuk pelayanan diakonia gereja
bantuan-bantuan sosial. Dan dalam minggu ini, bantuan sosial untuk warga jemaat yang ketiga kami akan lakukan. Bila Tuhan menolong proses ini, biar jemaat saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan yang mengasihi kami, biarlah GPIB dalam bulan Pelkes ini, kami sungguh memaknai makna Pelkes, yaitu bagaimana kami harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya kami sibuk untuk diri dan gereja kami, tapi kami peduli untuk jemaat-jemaat GPIB di pos-pos Pelkes, di perbatasan-perbatasan negara. Tuhan tolong program-program kami. Jangan hanya orientasi ke dalam, tapi keluar dalam proses ini. Tuhan yang mengasihi kami, lawat umat Tuhan satu persatu. Lebih mereka yang harus di PHK, dirumahkan. Tapi kami bersyukur, kami dipilih Allah dan akan diberikan berkat surgawi terindah. Tapi ajar kami pun berbagi satu dengan yang lainnya. Tuhan, dengarkan doa umat-Mu satu persatu dari rumah mereka masing-masing. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapa yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah kita memberikan persembahan sukarela sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Intisari Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan selamat beribadah bagi warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Kedua, pelayanan dan ibadah masa bencana COVID-19. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, PGI dan Majelis Sinode GPIB, maka ibadah minggu, keluarga, pelayanan kategorial dan lainnya dalam kebersamaan 14 jemaat di GPIB Mupel Sumut Aceh diadakan melalui Facebook live streaming GPIB Mupel Sumatera Utara Aceh. Marilah kita berdoa menyatukan hati
bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama seluruh jemaat GPIB di rumah masing-masing pada setiap jam 12 dan 21 WIB. Yang kedua, jemaat GPIB Immanuel Medan dapat mengikuti ibadah melalui YouTube GPIB Immanuel Medan atau video YouTube di WA Group Jemaat GPIB Immanuel Medan dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu pelayanan anak minggu pukul 7 WIB. Ibadah minggu persekutuan teruna minggu pukul 8 WIB. Ibadah hari minggu pukul 9.30 WIB. Ibadah keluarga Rabu pukul 13 WIB. Maaf, ibadah keluarga Rabu pukul 19 WIB. Ketiga, Posko Bantuan Corona atau COVID-19 GPIB Immanuel Medan diinformasikan kepada jemaat bahwa GPIB Immanuel membuka posko bantuan corona atau COVID-19 yang diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian karena bekerja sebagai pekerja atau buruh harian. Bantuan bagi warga jemaat ini akan diberikan pada minggu kedua bulan Juni 2020. Adapun bantuan yang sangat dibutuhkan berupa pertama sembako, yaitu beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan dapat diberikan ke kantor gereja pada setiap jam kerja Senin hingga Sabtu pukul 8.30 sampai 15.30 WIB. Atau transfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1060074000020 atas nama GPIB Immanuel Medan dengan kode COVID-19 diakhiri jumlah dana. Sebagai contoh, memberikan donasi Rp500.000, maka jumlah yang ditransfer ke rekening Rp500.019. Dapat juga disampaikan melalui kotak persembahan khusus bantuan corona yang ada di depan mimbar gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang telah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan dana partisipasi pembangunan pada hari ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ulangan 28 ayat 8a dan 12a. Demikian pula ucapan selamat bersukacita dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan berjalan. Yakinlah Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita menyertai hidup kita. Demikian penyampaian inti warta Jumat kami sampaikan, perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri, kita menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Ingat, masalah dan pergumulan dalam hidup, jangan takut menghadapinya dan jangan mencari kekuatan lain, termasuk kekuatan dan kehebatan kita. Tapi dekat datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipilih Tuhan dan diberikan berkat sorgawi. Karena kita ditebus dosa dan diselamatkan. Dan Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan akhirnya kemuliaan sorgawi akan menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan kuasanya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil
bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.